Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku, mata kuliah ilmu perpetaan kartografi, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengkaji bersama. Minggu kemarin kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan konsep dasar kartografi, kemudian tata peta atau letak peta atau layout peta. Nah, nanti pada kesempatan kali ini nanti akan dipaparkan oleh kelompok. Mari kita bersama-sama kita simak untuk paparan pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti silakan dicek di Vclass terkait dengan materi, terkait dengan absensi. Jangan lupa ditulis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi pada kesempatan ini. Kemudian kita sharing bersama, kita diskusikan bersama di Vclass atau di WhatsApp group. Terima kasih, mari kita simak-simak bersama pada materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ilmu perpetaan yang diampu oleh Bapak Dani Miftah M. Nur, MTD. Dari diskusi di Vclass, kami mencoba membuatkan ringkasan materi terkait dengan konsep dasar tentang perpetaan sebagai landasan pengetahuan tentang pemetaan. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi yang akan kami paparkan. Dan anggota pada kelompok ini terdiri dari pertama, Afita Setianingsih, kedua, Yuni Anggaini, ketiga, Siti Inayatul Muharramah, dan yang keempat, Umi Farihatus Sa'diyah. Untuk memahami konsep dasar tentang perpetaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu peta. Jadi, menurut beberapa ahli, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi. Itu menurut ICA. Sedangkan menurut Erwin Rice, peta adalah gambaran konvensional kenampakan muka bumi yang diperkecil, dibuat pada bidang datar, dan ditambah tulisan sebagai penjelas. Setelah mengetahui pengertian peta dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa peta adalah gambaran suatu keadaan permukaan bumi yang diperkecil dengan skala dan proyeksi tertentu serta digambarkan pada suatu bidang datar. Setelah kita mengetahui pengertian dari peta, selanjutnya yaitu komponen peta. Ada beberapa komponen peta. Untuk itu, lebih mudahnya kita singkat dengan Hunda GL Sidulsip, yaitu tahun, legenda, garis, lettering, simbol, judul, skala, insert, proyeksi, dan penunjuk arah. Tahun merupakan komponen penting dari peta. Dengan adanya tahun, kita dapat tahu kapan peta itu dibuat. Kemudian judul peta. Judul peta merupakan jenis peta yang berisi daerah, tahun, dan data. 2. Legenda menerangkan arti dari simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Ketiga, garis. Ada dua, yaitu garis astronomis dan tepi peta. Selanjutnya lettering atau penulisan, yaitu untuk menjelaskan kenampakan geografi sehingga peta dapat dibaca dengan mudah. Kemudian simbol, lambang-lambang yang terdapat pada peta yang menggambarkan informasi yang dimaksud dalam peta. Skala, perbandingan yang menunjukkan jarak antara dua titik di peta dengan jarak dua titik yang sama di permukaan bumi. Insert, yaitu bagian peta yang digambar diletakkan pada bagian yang masih kosong yang menunjukkan lokasi yang dipetakan. Selanjutnya yaitu penunjuk arah atau orientasi. Digunakan untuk menentukan utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian proyeksi peta, yaitu upaya pemindahan ruang muka bumi ke bidang datar, dan yang terakhir yaitu grid peta,
Jaringan garis-garis yang digambarkan di atas peta secara horizontal dan vertikal yang mempresentasikan fraksi paralel dan meridian. Macam dan ragam peta. 1. Peta berdasarkan isinya dibagi menjadi 2, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, sedangkan peta tematik yaitu peta yang menggambarkan satu tema saja. Yang kedua, peta berdasarkan skalanya. Ada peta skala besar, peta skala menengah, dan peta skala kecil. Peta skala besar, petanya hanya 1:250. Peta skala menengah antara 1:250.000 sampai dengan 1:500. Sedangkan peta skala kecil yaitu peta yang mempunyai skala lebih kecil dari 1:500.000. Yang ketiga, peta berdasarkan nilai dan sifat data. Ada peta nilai data yang dikandung terdiri dari peta kualitatif dan peta kuantitatif. Yang keempat, peta menurut tujuannya. Ada peta militer, navigasi, dinding, dan lain-lain. Berikut adalah gambar peta. Pertama, peta korografi. Yang kedua, peta topografi. Yang ketiga, peta tematik. Berikut adalah kriteria peta yang baik. Menurut Imade Sandi, peta yang baik harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama yaitu peta tidak membingungkan. Maksudnya, peta harus memberikan petunjuk yang jelas dengan tampilan yang menarik. Yang kedua yaitu isi peta mudah dimengerti. Maksudnya, peta dibuat dengan penyajian dalam bentuk data sehingga pembaca akan lebih mengerti. Yang ketiga yaitu peta memberikan gambaran sebenarnya. Maksudnya, penggambaran peta perlu memperhatikan aspek dan objek di dunia nyata. Yang keempat yaitu peta memenuhi unsur artistik. Maksudnya, peta harus memiliki keindahan dan kerapian supaya memberikan daya tarik tersendiri. Pada umumnya, peta dikatakan baik apabila dalam pembuatannya memenuhi syarat konform, ekuivalen, dan equidistant. Maksud dari konform yaitu bentuk bidang yang digambar sama seperti aslinya. Ekuivalen artinya perbandingan luas yang digambar harus sama dengan luas aslinya. Terakhir yaitu equidistant, artinya perbandingan jarak yang digambar harus sesuai dengan jarak aslinya di bumi. Selanjutnya, prinsip pemetaan. Ide perbuatan peta harus sesuai dengan objek yang berbasis aspek keruangan. Berikut adalah beberapa prinsip pemetaan. 1. Pemilihan objek. Fenomena atau ketampakan objek harus sesuai dengan yang ada di permukaan bumi. Pemilihan objek perlu dilakukan agar informasi yang ditampilkan pada peta sesuai dengan tema dan judul. 2. Transformasi bidang datar. Peta harus menggambarkan objek yang berbentuk lengkung ke bidang datar. Yang ketiga, permukaan bumi yang begitu luas tidak akan mungkin bisa digambar dengan ukuran sebenarnya. Maka dari itu, untuk mempermudah penggambaran diperlukan penggantian objek dengan perbandingan tertentu. Yang keempat, tahap persiapan. Ini perlu dilakukan agar pembuatan peta dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, kerja lapangan. Dengan adanya kerja lapangan dapat menemukan informasi. Kegiatan ini dapat mengetahui jarak suatu tempat yang akan diaplikasikan di bidang datar. Yang keenam, pengolahan data hasil pengukuran. Tahap pengolahan data mencakup kegiatan dengan proses pengolahan data dan hasil pengukuran lapangan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan penghitungan dan koreksi data untuk menentukan hasil objek pengukuran. Yang ketujuh, pengajian peta. Proses pengajian peta meliputi kegiatan pembuatan peta dengan menggambarkan data sesuai dengan hasil ukurannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Denny Miftah M. Nur MPD yang telah berkenan memberikan arahan, nasihat, ilmu, dan pengalamannya sehingga materi ini bisa bermanfaat dan semoga menjadi hasanah edukasi pembelajaran lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.